Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan coba bagaimana membuat website atau blog gratisan. Karena salah satu bagian dari tugas di mata kuliah praktek pemrograman web kita adalah seluruh mahasiswa wajib mempunyai website. Nah, kita mulai dari website yang gratisan, nanti kita beranjak ke versi yang berbayar. Kali ini kita akan coba mendemokan bagaimana cara bikin website gratis dari ourspace.com. Jadi ini kita gunakan untuk bikin website gratisan dari ourspace.com. Kita diberikannya hosting dan kita juga dapat subdomain. Jadi kalau free berarti kita dikasih subdomain. Banyak lagi yang lain, kita akan coba kali ini kita coba yang di ourspace.com. Jadi silakan buka halaman websitenya ourspace.com. Ini ourspace.com, kita klik free hosting atau sign up juga boleh. Boleh pilih yang mana aja, free hosting. Nah, kita akan masuk ke dalam halaman pendaftaran hosting dari Ourspace ini. Katanya sudah lebih dari 2, million ya. Nah, ada 3 cara dia kasih. Yang pertama melalui akun Facebook kita klik, nanti kita masuk akses login Facebook, maka kita sudah dikasih akun. Pakai Gmail juga boleh, email Gmail. Nah, saya coba pakai email sendiri. Ini di sini harus 2 ya, harus diisi dengan first name sama last name. Jadi harus 2 kata minimal. Email, saya pakai email ilfizar@pnp.ac.id. Jadi pastikan emailnya aktif karena akan muncul konfirmasi ke email kita ini. Passwordnya minimal 8 karakter dan ada huruf ya. Jadi ada angka, ada huruf minimal itu. Kita klik register. Please fill in your first name and last name. Sudah ya, apalagi yang ditambahnya. Oke, silakan diisi masalah nama ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini dia mungkin ngecek ya, jangan-jangan nama saya ini sudah terdaftar ya. Oke, cukup gampang, simple, sudah, katanya sudah, thank you, katanya lalu dikirim email konfirmasi ke email kita untuk meyakinkan bahwa itu memang kita ya. Jadi saya sudah buka email, mudah-mudahan sudah masuk email dari ourspace.com untuk kita konfirmasi. Biasanya berupa ada link yang kita klik. Nah, ini sudah ya, kita klik. Nah, di sini ada informasi, kita tinggal mengklik untuk konfirmasi akun, untuk aktivasi. Ini ada ID, ada user, ada login email kita. Oke, klik. Nah, otomatis biasanya kita langsung dibawa ke halaman kontrol panel dari ourspace.com ini. Jadi kita langsung diberi kontrol panel ya. Jadi ini menarik. Jadi alhamdulillah cukup simple. Kalau internet kita kencang paling nggak sampai 1 menit ya. Nah, di sini sudah mulai tampil keterangan nih, ada Der Yefizar Pilintau gitu kan, keterangan ini ada domain manager, ada Zeki application installer, ada file manager dan sebagainya. Nah, baiknya coba ini dulu tak take satu karena ini gratis. Silahkan belajar, nanti kalau sudah punya versi yang berbayar, kita akan punya juga seperti ini di kontrol panel masing-masing. Menarik ini prestasi yang dia berikan. Jadi kita bisa belajar versi gratisan sebelum berbayar gitu. Jadi banyak fitur-fiturnya. Dan juga di sini katanya kita dikasih di space 1 GB. Ini cukup besar ya, untuk mengambil 1 GB luar biasa itu gitu kan. Jadi untuk kita pemula saya rasa sudah sangat besar lah disediakan gratisan. Juga 5 gigabit ya untuk trafficnya, cukup besar. Kita juga dikasih di sini 1 domain, lalu 3 subdomain, cukup banyak, cuman database cuma 1. Oke, nggak apa-apa, untuk kita baru nggak apa-apa. Jadi yang sekarang kita akan coba menginstal website gratisan di sini dengan menggunakan aplikasi yang dia sediakan. Nah, ini mungkin tidak semua kontrol panel atau website penyedia gratis punya ini ya. Kita coba, ada Zeki application installer, ada website builder. Kalau website builder berarti kita bikin dari awal, tapi dia pandu gitu kan. Kalau ini websitenya sudah ada, tinggal kita otak-atik. Oke, kita coba klik ini. Kita akan coba install di sini berbasis WordPress ya. Oke, tampil ini, kita tinggal browse yang bisa kita install apa saja di sini. Oke, di sini katanya belum. Jadi yang pertama itu sebelum kita menginstal, kita tentukan dulu domainnya.
karena kita belum punya domain, maka kita pilih yang create a free subdomain. Jadi kita pilih ini, tinggal dipilih di sini nih, subdomainnya mau pakai yang mana, suka yang mana gitu. Jadi kalau community.org, online webshop, sign, saya misalnya ini deh, @webpage.com. Saya kasih pakai nama ini ya, epi create. Jadi yang di bagian ini isi nama Anda ya, nama yang lebih mudah diingat. Nah, kan sudah muncul tuh epi@webpage.com. Ini sudah berhasil dia bikinkan, namun belum ada isi. Saya coba, saya copy, lalu di sini saya enter. Jadi kita sudah dibikinkan domain, cuma belum ada isi ya. Ini, oke, perhatikan kita sudah aktif tuh epi@webpage.com. Kan luar biasa, kita sudah punya domain sendiri walaupun subdomain. Nah, sekarang kita install. Kita install ini WordPress ini. Oke, kita klik ya, lalu masuk ke langkah kedua. Cukup simple, kita menginstal di sini. Kita hanya mengisi data-data, judul website, alamat email dan seterusnya. Nah, ini ya, kita isi aja, Visa. Nah, kayak gini ya, personal website. Nah, seperti itu kira-kira. Username untuk masuk, admin, password nih untuk masuk ke halaman admin dari website ini ya. Jadi admin password silakan diisi minimal 8 dan kalau bisa unik. Ini alamat email kita. Ini yang di bawah ini kita isi sama saja. Pastikan sama diisi ya. Kayaknya dia minta konfirmasi isi 22 ya. Kenapa disuruh isi 22 ya? Oke, install. Mudah-mudahan tidak lama. Nah, ini sudah. Jadi masih proses ya. Jadi yang pertama ini tahapan yang akan dilakukan oleh sistem dari WordPress.com. Di sini sudah ganti ya, WordPress.net ya. Oke, dia punya banyak domain ternyata. Yang pertama dia membuat database untuk kita. Ternyata ini sudah. Lalu mengkopikan file. Lalu yang banyak lagi. Ada beberapa kegiatan lagi. Ini mungkin agak lama sih. Katanya mungkin nunggu sebentar lah. Oke, sambil nunggu, adik-adik, selain dari WordPress ini, kita juga bisa bikin blog itu atau website itu melalui websitenya WordPress sendiri. Tapi yang domainnya .com. Jadi berbeda ya, ada wordpress2.com, ada wordpress2.org. Jadi kalau .org itu lebih ke banyak source code-nya ya, pengembangan dari source code-nya, plugin dan lain sebagainya. Tapi kalau .com ini kita juga bisa bikin website personal dengan domain, subdomain dari. Sudah selesai. Alhamdulillah, ini sambil nunggu nggak apa-apa. Jadi sekarang yang di WordPress.net sudah selesai, installation complete. Nah, kita diberi keterangan ini, website kita ini. Kita lihat, kalau tadi sebelum install seperti ini, kita refresh. Pasti mudah-mudahan sudah berubah gitu. Oke, nah ini tampilan halaman yang diberikan oleh default oleh WordPress untuk domain yang kita bikin tadi, subdomain. Sekarang saya login sebagai admin. Silakan masukkan username sama passwordnya tadi ya. Oke, login, kita remember me aja biar saya mudah ingat. Kita save. Maka kita dibawa ke halaman dashboard dari WordPress. Nah, langkah pertama saya selalu kalau mau bikin pakai WordPress itu yang penting adalah temanya dulu. Jadi appearance, pilih theme. Jadi WordPress sudah menyediakan ribuan tema gitu. Sangat banyak sekali tema yang sudah dia sediakan untuk mengelola website kita itu. Jadi website kita itu sangat tergantung kepada tema apa yang kita install. Kalau kita install temanya tentang e-commerce, maka pasti nanti kita akan jualan kan. Nah, silakan pilih nanti proses tema yang cocok untuk kita. Kalau saya suka yang serba simple saja gitu. Oke. Nah, secara default ini dia tema-tema yang sudah dia sediakan.
kita nggak mau pakai ini ya, karena tampilannya seperti ini saya rasa kurang enak lah. Lalu saya ingin ganti, saya tambahkan di sini add new tema, add new theme. Lalu di sini akan tampil ribuan model tema gitu, karena saking banyaknya gitu. Maka saya selalu gunakan di bagian sini. Ini banyak ya, silakan dipilih lalu install, dipilih install gitu. Cukup gampang. Mau yang seperti ini pilih install nih, kayak banyak lagi yang di bawah. Ini Bir Magazine. Saya suka yang sederhana, maka saya ketik cari di sini, saya pilih simple. Oke. Nah, dari sekian banyak ini model simple, mana yang menurut kita cocok? Ini sangat banyak ke bawah, banyak modelnya. Nah, juga bagus juga seperti ini ya, timeline. Nah, silakan dipilih. Untuk latihan kali ini saya coba yang di atas ini aja, yang ini misalnya saya install. Saya install. Lalu sudah selesai, cepat ternyata ya. Lalu pilih activate. Oke, nah sudah dipilih activate. Kita lihat di sini, ini tampilan sebelum kita install tema. Kita refresh. Jadi kita usahakan lihat dari dua sisi itu. Wah, jadi seperti ini jadinya. Lumayan lah ya. Nah, ini nanti yang mau kita perbaiki. Ya, mau kita perbaikinya di sini. Oke. Nah, di sini kita diberi customize. Jadi ada menu appearance, ada customize ya, atau di sini juga langsung sama. Jadi customize sama saja, kita klik customize. Jadi setelah kita pilih tema, langkah berikut kita adalah mengcustom tema itu agar sesuai dengan selera kita. Jadi kalau kita bikin website punya orang lain, tentu kita sesuai juga dengan tema seperti apa yang diinginkan oleh orang yang minta tolong bikin web ke kita misalnya. Jadi dengan membuat website berbasis WordPress ini, kita sudah bisa bikin berbagai model website. Oke, agak lama juga ternyata, kita tunggu. Oke, jadi emang buku internet ini kayaknya udah mulai agak lambat ya internet saya barangkali. Oke, sambil nunggu, ini tadi apa, kontrol panel dari ourspace.com. Di sini ada beberapa fitur. Tadi kita coba yang Zaki Installer. Ada juga fitur File Manager. Ini sambil kita menunggu. Di File Manager ini kita bisa mengupload atau menyimpan file kita gitu secara online. Jadi misalnya kita ada menyediakan file yang bisa di-download, maka kita upload dulu ke File Manager kita. Dia mirip seperti folder kayak gitu. Nah, ini ada folder yang dari website kita. Kita bisa klik, maka kita akan masuk ke folder website kita ini. Oke, ini sudah. Oke, kita sambil nunggu. Nah, ini sudah kita masuk ke halaman custom dari template yang kita bikin. Di sini ada beberapa pengaturan. Nah, kita ngaturnya di sini nih. Navigasi, background color. Ini ya, navigasi seperti ini ya. Kita mau ganti warnanya enggak gitu. Ini warnanya hitam, kita mau ganti jadi warna apa yang enggak ini ya. Hitam cukup bagus ya. Nah, kelihatan ganti ya. Kita ganti ya, agak hitamnya agak beda lah dikit. Tidak hitam banget gitu. Bordernya mau ganti. Ini border berarti kiri-kiri ini ya, pinggir-pinggirnya ini ya. Nggak kelihatan, nggak ketara ya, tapi nggak apa-apa. Kita kalau sudah ada perbaikan kita publish, maka nanti sudah berubah warnanya.
Ini sudah agak hitamnya, tidak full ya, sudah agak kebiru-biruan. Kita back, lalu identitas situs ini di atas ini kita bisa klik di sini, kita ganti misalnya Yevizar personal website aja kayak gitu. Lalu yang di bawah ini tagline, ini saya kasih dengan just an ordinary. Ini semacam tagline kita lah gitu ya, just an ordinary person. Ini nanti kalau mau pakai logo juga bisa di sini, jadi ganti gambar gitu kan. Nah itu silakan diutak-atik nanti. Jadi sementara kita jangan fokus itu dulu. Oke, selesai. Kita geser ke atas, ada menu backnya, lalu warna, header background, color background, header text color background. Ini yang headernya berarti yang ini ya, warna headernya saya ganti misalnya jadi warnanya ini agak putih terang dikit misalnya. Ini nanti untuk mengganti warna ini. Teksnya warnanya hitam boleh. Mau ganti kalau ini apanya, mau ganti yang lain boleh. Kuning, kentara nggak nanti ya. Ini saya ganti ini deh. Lalu yang warna yang lainnya nggak apa, sudah saya pilih publish. Oke. Navigasi image kita nggak ada, nanti silakan dipelajari. Background image juga tidak ada. Coba kita lihat dulu di sini sudah berubah nggak? Mudah-mudahan sudah berubah. Nah, oke, sudah ya. Ini sudah berganti, Ini sudah berganti. Cukup lumayan bagus lah sekarang untuk tampilan di atas. Nah, sekarang kita beranjak ke sini, menu. Menu ini nanti ada pilihan home, lalu ada tugas. Di tugas itu ada submenu, tempat kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, caranya di mana? Di sini ada pilihan menus. Menus ya, di sini ya ada menus. Kita bikin baru. Ini namanya, nama menunya ya, misalnya menu utama seperti itu. Menu ini di mana mau kita tampilkan? Ini ternyata di template nih dia menyediakan satu tempat saja, namanya primary. Itu yang posisi di sini nih. Nah, ini sudah muncul ya tulisan menunya ya. Oke, next. Nah, menunya sudah kita bikin tapi belum ada isinya. Kita isi di bagian add item. Di sini sudah disediakan home ya. Kita tinggal klik home ini. Nanti sudah muncul di sini. Nah, sudah muncul ya. Nanti ada home di sini. Nah, setelah home kita mau menambahkan menu tugas. Di dalam menu tugas itu ada submenunya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Maka untuk bikin nama di atas ini kita bisa menggunakan custom link. Jadi karena dia menu yang tidak akan diklik tugas, begitu diklik tugas muncul submenu, berarti nggak ada linknya. Jadi kita kasih aja tanda pagar. Jadi nama menunya nanti kita kasih namanya tugas, misalnya praktek pemrograman web. Oke, gitu aja. Kita add to menu. Nah, muncul ya. Ini sejajar dia. Kita publish. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Di halaman ini kita refresh. Oke, sudah muncul ya, ada menu tugas PPW, tapi diklik belum ada karena di situ kita tadi kasih tanda pagar. Kalau home diklik dia tampil ke sini lagi. Tugas PPW diklik ada tanda pagar, belum ada kemana-mana gitu. Nah, kita berharap begitu klik tugas PPW muncul tugas kita. Nah, bagaimana caranya? Kita sekarang saya kembali saya tutup ini. Saya ingin menampilkan tugas pertama saya. Saya sudah bikin di sini tugas pertama di modul 3. Ini di modul 3 saya sudah bikin tag H1 sampai yang latihan 2 gitu. Lalu saya bikin pengantar lah misalnya ya. Ini tugas pertama di modul 3. Nah, kasih enter untuk berpindah. Kalau mau agak jarak lagi tambah lagi enternya gitu kan. Nah, seperti itu kita run. Nah, ini kita sudah punya tugas pertama. Ini yang mau kirim, kita kirim ke website kita. Ini saya copy. Nah, di mana kita bikin di website kita?
kita bikinnya di halaman, di page. Oke, di page, add new, di page, add new. Jadi kita pilih menu page, pilih new. Kalau yang pakai bahasa Indonesia ini adalah laman lalu tambah baru. Nah, ini kita silakan tulis di sini tugas judulnya ya, tugas pertama. Kemudian waktu mengisi di sini, ini defaultnya adalah yang visual. Karena kita memasukkan kode HTML, pastikan pilih teks. Oke, silakan pilih teks agar kode HTML yang tampil di sini. Oke, jadi agar kode HTML ini bisa dieksekusi oleh browser. Jadi pastikan pilih teks, lalu yang lain-lainnya diabaikan aja dulu. Kita pilih publish. Oke, nah ini artinya kita sudah dikasih link nih. Ini sudah jadi nih. Kita klik, coba saya buka di halaman baru. Nah, sudah muncul ya tugas pertama ini. Jadi sudah jalan. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana link ini masuk ke sini, ke tugas. Maka kita coba cara yang kedua untuk bikin menu. Kalau tadi melalui custom, di apparent ada custom, sekarang di apparent ada menu. Oke ya, di apparent ada menu. Kita klik menu ini. Nah, tampil di sini yang kalau tadi halaman web kita itu ada beberapa, muncul di sini. Nanti ada tugas kedua, tugas ketiga, dan itu muncul di sini. Oke ya, ini post. Nah, jadi sementara ini saya tandai, lalu saya klik add to menu. Maka dia bergeser ke sini. Oke, jika dalam kondisi seperti ini, maka dia selevel. Nah, sementara kita ingin tugas pertama ini adalah sub menu dari tugas PPW ini. Jadi ini kita klik, kita geser aja. Cukup simpel. Nah, agak menjorok ke dalam sedikit, itu menandakan bahwa tugas pertama itu adalah sub menu dari tugas PPW. Ini kita save. Nah, selesai. Kita refresh atau kita klik home ini. Kita kembali ke halaman pertama, ke home. Nah, kita tunggu sebentar. Ini juga ya, ini kita bikin dua tadi ya. Oke. Jadi sama juga dengan website personal saya ini juga pakai WordPress ya. Ini juga yang di atas ini juga beberapa adalah halaman web, page ya. Oke, baru selesai simpannya. Ini kita refresh ya. Ini baru selesai tadi nyimpannya. Oke. Nah seperti ini dia. Jadi begitu kita arahkan mouse ke tugas PPW, sudah muncul tugas pertama. Nah, kira-kira nanti ada tugas kedua, tugas ketiga, dan seterusnya. Jadi caranya seperti itu. Kita klik tugas pertama. Nah, muncul ini tugas pertama. Ini tugas pertama di modul 3. Ini menggunakan H1 seperti ini dia. Kan kita bisa langsung nampak hasilnya ya. Ini H2 hurufnya kecil, rata kiri. Ini menggunakan tak H3 rata tengah. Ini tak H4 rata kanan. Ini tak H5 biasa-biasa saja. Ini terus rata kiri kanan ya, tapi karena kontennya pendek gak kelihatan. Jadi kalau kontennya panjang, ini kelihatan kiri kanannya rata. H6 ini. Jadi sepertinya ini ukuran default dan seterusnya. Jadi seperti itu nanti tugas pertama, tugas kedua. Jadi tugas pertama itu bikin dalam satu file saja di sini. Jadi nanti bikin lagi yang untuk yang di buku ini. Ini baru udah satu, saya bikin dua. Lalu yang di bawah ini lagi. Yang penting jangan diambil bodinya. Jadi yang di bagian 3 ini dikasih lagi ini. Atau dikasih jarak misalnya pakai tag HR. Tag HR ya. Ini gunain untuk ngasih jarak, kasih garis. Nah, di bawahnya bikin lagi yang ini misalnya. Bodinya dihilangkan ya. Langsung menggunakan tag small. Ini tag kira-kira seperti itu. Kemudian di run. Nah, lihat di bawah ini tag small. Lalu kita kasih enter untuk berpindah ke bawahnya. Misalnya pakai tag big lagi. Ini tag big / big. Seperti itu, kita run. Nah, beda ya, kelihatannya beda ya.
Nah, jadi kita tahu tak small seperti ini tampilannya, tak big seperti ini. Jadi ini yang kita copy. Jadi jadikan satu, masuk ke tugas pertama, semua digabung jadi satu seperti itu. Yang penting diambil yang dalam tag body. Tag body yang dibawa. Body itu hanya satu dalam HTML ya. Nah, ini juga ambil yang di sininya saja, dipisahkan dengan tag HR aja antar satu latihan dengan latihan berikutnya. Oke, silakan dicoba semua latihan-latihan itu. Nah, kemudian tampilan website kita sudah seperti ini. Nah, sudah ada ya. Nanti bisa adik-adik tambahin juga di sini menu profile. Nah, isilah cerita tentang pribadinya ya. Tampilkanlah konten-kontennya tentang personal. Jadi caranya di sini juga di post, add new, di page ya, add new. Nah, bikin di sini profile. Kalau mau tambah, jadi kalau bikin profile nggak perlu teks ya. Teks itu nanti kalau seandainya kita mengupload kode HTML. Nah, kalau di sini boleh ditambahkan foto dan sebagainya atau kutipan seperti ini, apa, hidup adalah perjuangan misalnya. Nah, ini pakai quote ya. Nanti silakan lengkapi foto, cerita dan sebagainya, publish. Nah, kalau sudah dibikin sudah dibikin kontennya ini, maka jangan lupa dihubungkan ke menu. Jadi halaman page ini dia tidak akan tampil di halaman website kita kalau tidak kita bikin menunya. Sama kayak tugas kita tadi ini. Nah, tugas ini tidak muncul di sini kalau tidak kita hubungkan dengan menu gitu. Jadi kalau kita sudah bikin sebuah halaman page yang baru, biar orang bisa akses, kita tautkan dia dengan menu. Nah, saya coba di sini custom. Agak lama dikit ya, kita sabar menunggu sepertinya. Oke, mudah-mudahan cepat. Nah, itu kalau seandainya kita menggunakan menu page. Jadi page itu adalah halaman yang bisa kita gunakan untuk menampilkan apapun, tapi dia tampil di halaman kalau ada kita hubungkan dengan menu. Jadi nggak bisa dia tampil sendiri. Oke, ini sepertinya sudah tampil. Oke, ini ya. Nah, kita hubung ke menu. Sama kayak tadi di appearance, pilih menu. Pilih menu. Nah, muncul nih profil nih. Tinggal kita tandai, kita add to menu. Nah, posisinya sekarang adalah setelah tugas. Kita pengen posisinya setelah home. Jadi setelah home, profil, baru tugas. Jadi ini kita klik geser. Pastikan dia sejajar ya. Itu menandakan dia sejajar selevel. Kita save. Nah, sekarang ini masih muter-muter. Coba kita refresh. Sekarang kan masih sini nih, home sama tugas. Kita refresh. Seharusnya muncul home, profil, baru tugas gitu. Nah, ini kan muncul menu profil, tugas. Jadi silakan ditambah dilengkapi lain. Jadi kalau diklik profil muncul yang tadi, yang tulisan apa, just apa, hidup adalah perjuangan ya. Nah, kemudian terkait dengan konten yang di sini hello world. Nah, ini namanya konten dinamik. Jadi kalau di atas ini konten statik, artinya kita ubah dulu. Kalau di sini dinamik. Dimana kita menambah ini di halaman kita ini namanya ada menu post. Oke, add new post. Kalau sekarang kalau sekarang all post gitu kan, kita melihat kalau all post kita melihat seluruh yang berita yang sudah ada. Nah, saya ini baru ada hello world ya yang tadi. Yang ini hello world. Kita hapus misalnya hello world ini. Kita trust saja. Jadi kita bisa menghapus berita yang ada di halaman website kita. Nah, ini tadi ya, hidup adalah perjuangan. Jadi kalau kita klik home sekarang tidak ada yang tampil apapun karena kita sudah hapus. Sekarang kita tambahkan beritanya di menu ini, di menu post tadi, pilih add new. Nah, baru kita bikin berita, misalnya welcome.
Lalu di sini nggak perlu pakai tag ya, pastikan pilih visual. Kita banyak menu-menu bisa dipakai. Nah, silakan bercerita. Selamat datang di website personal saya. Bla terus ya. Lalu saya tambahkan sebuah gambar. Di sini ada menu feature. Belum ada gambar, kita pilih select file. Gambar di mana ya? Kita pilih ini misalnya, gambar ini misalnya. Oke, ini gambarnya karena gambar sudah ada 3 sekalian ya. Satu gambar ada 3 gambar situ. Jadi bukan berarti diulang-ulang, bukan ya. Nah, oke. Lalu kalau mau bikin kategori berita juga bagus ini. Ini mungkin personal. Jadi kita bikin kategori berita-berita yang ada di website kita. Ini terkait dengan personal. Dia kategori, add new kategori. Sudah, kita publish saja langsung. Oke, sudah muncul ya personalnya, kita publish. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah itu sudah tersimpan. Kita lihat sekarang halaman depan website kita. Nah, alhamdulillah sudah muncul kan. Nah, ini silakan diisi dengan yang lain. Silakan berkreasi. Lalu yang di sebelah kanan ini disebut dengan sidebar. Bagaimana kita ganti-gantinya? Itu ada kalau di ini widget ya. Jadi kalau kita di sini tadi ada menu appearance, ada menu widget. Ada menu widget. Nah, ini di sebelah kanan itu ada share, ada recent post ya. Mana dia? Ada ini, cari ini recent post. Kalau kita nggak mau, kita nonaktif aja di sini. Ini yang share mungkin ini recent post ini kita nggak mau, kita delete. Recent comment juga nggak mau, kita delete. Arsip juga tidak mau, kita delete. Ini juga tidak mau, kita delete. Jadi kosong aja. Kita mau menambahkan yang lain, misalnya gambar dan lain sebagainya. Ini ada di sini, atau ini HTML ini kita mau tambahkan di sini. Kita bisa bikin, karena ini tadi HTML ya, kita bisa bikin teks berjalan. Misalnya di sini mati. Welcome to my website. Judul nggak diisi, kita save. Oke, kita lihat ini, kita refresh ya. Sudah hilang nggak yang ini? Oke, sudah hilang. Sudah muncul ini. Nah, selanjutnya silakan berkreasi. Namun intinya di pertemuan ini saya berharap semua sudah punya website pribadi. Namanya boleh apa saja. Nanti silakan dikirim ke kami. Di dalam websitenya sudah aktif, sudah ada menu. Jadi kalau ini tugas pertama, silakan masukkan di sini. Minggu depan ada tugas kedua, tugas ketiga, semua ada di sini. Jadi kami melihat dari website masing-masing. Jadi artinya boleh mengerjakannya kapanpun ya. Silakan dikerjakan di sini. Oke, demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.